الهجرات لمكناتنا فملت سلاها المدينة الهجرات لمكناتنا فملت الإسلام مكاننا فسلام الله على الهادي وكرما للوهابين فسلام الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dikutip dalam kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 4736. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati akan datang, akan tiba ala nasi di atas manusia zamanun, suatu masa, saat yukhayyaru, yang diberikan pilihan, fihi, pada masa tersebut, ar-rajulu, akan seseorang, bainal ajzi, di antara lemah, wal fujuri, dan zalim. Zaman itu telah tiba ketika seseorang terpilih menjadi anggota DPR, anggota MPR. Lalu mereka bermusyawarah tentang kebijakan-kebijakan untuk sebuah daerah atau negara, yang di antara kebijakan tersebut ada yang merugikan Islam atau orang Islam. Mereka sebagai wakil daripada orang Islam diberikan dua pilihan. Satu, curang, dalam artian setuju dengan keputusan-keputusan yang merugikan Islam dan Muslim. Kalau enggak setuju, pilihan kedua, lemah, artian mundur daripada kursi jabatannya, tidak bisa berkutik apa-apa, ikut curang. Supaya enggak curang, mundur. Mungkin sebahagian akan beralasan, apa boleh buat, kita sudah usaha kok, tapi belum didengarkan. Mereka mungkin beralasan, maaf saja, kami sudah memperjuangkan semati-matiannya, semati-matinya, sekuat tenaga, tapi ditolak. Kami nggak bisa buat lebih daripada sekedar memberikan usulan. Apa yang harus dilakukan oleh pejabat tersebut, apa yang harus dilakukan oleh tokoh tersebut,
ketika dia berada dalam satu organisasi, dalam satu badan, dia tidak mampu memberikan pembelaan kepada Islam dan muslimin. Kalau dia memberikan pembelaan, maka dia akan dipecah, dia akan dijauhkan, dia akan diasingkan, dia akan dipindah tugaskan. Lemah, nggak bisa berbuat apa-apa. Atau setuju dengan konsep 5D, datang, duduk, dengar, diam, duit. Pilih yang mana? Lihat arahan Nabi SAW. Paman adraka dzalika zaman, maka siapa saja yang mendapatkan demikian zaman, siapa saja yang bertemu dengan demikian zaman, falyakhtaril ajza alal fujur, maka hendaklah dia memilih tidak berkutik, maka hendaklah dia memilih lemah, meninggalkan jabatan tersebut, mengundurkan diri daripada berbuat zalim dan curang. Alal fujur, di atas zalim dan curang. Itu perintah Nabi. Enggak ada ijtihad di situ. Enggak ada ngeles. Enggak ada asal ngobatin hati. Sudah kita usaha, nanti di hadapan Allah jawabannya kami dah usulkan. Tidak cukup. Perintah Nabi adalah, kalau kamu tidak berguna di dalam jabatan tersebut untuk membela agamamu, membela umat muslim, ketika ada kebijakan yang merugikan mereka, maka keputusan dari Nabi lebih baik mundur. Nah, itulah yang dilakukan oleh sebagian para ulama kita, yang mereka mencoba duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, tapi ketika tidak bisa berbuat banyak, dia mundur. 2 bulan jadi anggota DPR, 6 bulan cuma tahannya jadi anggota DPR. Itu kalau nurani orangnya masih hidup. Tapi kalau sempat mati, diamkan saja, pejamkan mata, kempiskan perut, nah, terima apa adanya, berarti dia telah memilih curang daripada ajaz, telah melanggar sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu konsep kekinian, jawaban hadis untuk problem hari ini. Hadis berikutnya, riwayat dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih. Sayhan, Jaihan, Furat, Nil, kullun, semuanya itu dari sungai-sungai sorga. Semuanya itu dari sungai-sungai sorga. Sungai Nil ada di mana? Di Mesir. Sungai Furat ada di mana? Di Kufah. Sungai Jaihan ada di mana? Ada di mana? Ada berapa pendapat ulama. Ada mengatakan sebuah sungai di India. Antum dengar aja namanya Jaihan. Itu kan mirip nama India itu. Sungai di India. Ada pendapat itu sungai di As-Sindi. Sungai di Sindi. Salah satu ulama yang berasal dari Sindi adalah pensyarah kitab Sunan Ibnu Majah. Itu dari Sindi, Imam As-Sindi rahimahullah. Sementara Jaihan
Maaf, Sayhan itu nama sungai yang ada dekat dengan Musaysah. Sungai di daerah Awasim dekat dengan Musaysah. Musaysah itu saya nggak tahu juga di mana. Yang jelas masih di muka bumi. Nah, keempat sungai itu sumber mata airnya dari surga. Nah, min anharil jannah, atau itu dikirim atau diturunkan dari surga. Ada beberapa makna dari kalimat min anharil jannah. Sumber mata airnya itu dari surga, karena airnya sangatlah tawar, kemudian banyak manfaatnya, ditambah dengan sungai itu dilewati oleh para nabi. Semua mereka pernah minum, para nabi pernah minum dari sungai tersebut, seolah-olah dia dari sungai surga. Jadi itu masih tasbih, seolah-olah dari sungai surga. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, karena memang sumber mata airnya dari surga. Sumber mata airnya dari surga. Bukan berarti kalau kita renangi sungai itu ke hulunya lalu jumpa di surga, tidak. Kalau renang sama sungai sini, terus cari jumpa hulunya di atas itu, keluar dari bawah gunung. Kalau kita renang sungai Nil terus sampai ke hulu jumpa di surga, enggak begitu maksudnya. Makna pastinya hanya Allah yang tahu. Nah, mana pastinya hanya Allah yang tahu. Bisa saja 4 sungai itu memang diturunkan dari surga, karena ada beberapa benda di dunia ini yang berasal dari surga. Di antaranya adalah makam Nabi Ibrahim alaihissalam, batu Hajarul Aswad, tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Itu benda-benda surga yang Allah turunkan ke bumi. Maka pada hari ini benda itu kalau sudah habis masanya tidak ada yang jumpa. Siapa pemegang tongkat Nabi Musa hari ini? Enggak ada. Cincin Nabi Sulaiman tidak ada. Tapi banyak tukang akik yang ngaku punya cincin Nabi Sulaiman. Ini batu Sulaiman. Batu Sulaiman bagaimana? Batu Sulaiman itu cuma satu. Kalian tukang cincin banyak sekali. Setiap kalian punya batu Sulaiman, apa batunya besar, kalian belah-belah, bagi-bagi, dan digosok lagi. Nah, enggak, mungkin takrim, memberikan kemuliaan kepada batu dengan mengutip cincin Nabi Sulaiman. Kalau antum pakai cincin ini, antum bisa taklukkan jin. 2M. Pakailah, saya taklukkan jin. Cincin Sulaiman, satu-satunya di dunia. Kalau dia punya cincin Sulaiman bisa taklukkan jin, taklukkan aja sendiri, itu cari uang. Suruh dia bangun singgasana, suruh dia menyelam ke lautan, keluarkan intan permata, lebih dari 2 miliar dia dapat. Nah, triliunan dia dapat. Tambang emas, suruh dikirim dia ke itu, ke Freeport. Jin yang gali, bawa ke sini, kaya dia. Kalau memang bisa menaklukkan jin cincin itu, kenapa sejak di tangan bapak cincin itu gak bisa menaklukkan jin? Hidupnya sampai begitu masih jual batu? Kan tidak logika berpikir. Nah, jadi ada beberapa benda yang memang berasal dari surga. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda,
Ini hadis kedua kayaknya memberikan saran, kritikan kepada pondok-pondok tahfizul Quran. Saya khuruju aqwamun, akan muncul beberapa kaum, min ummati, dari umatku, yashrabunal Qur'ana, mereka akan minum Al-Quran. Mereka akan minum Al-Quran kasurbihim al-laban, seperti meminumnya mereka akan susu. Kasurbihim, seperti meminumnya mereka akan susu. Kalau pagi ini antum minum susu, berapa usaha supaya bisa susu itu terminum? Bagaimana usaha, apa usaha, berapa energi supaya susu itu bisa diminum? Nah, berapa usaha yang mesti dilakukan? Nggak mengerti? Susu sudah ada dalam gelas, tinggal minum. Ketika antum minum susu, itu berapa energi yang perlu dikeluarkan? Berapa kecapean yang perlu dikeluarkan? Enggak ada. Gampang sekali. Lebih susah minum air galon daripada minum susu. Kenapa? Minum galon masih nunduk ke bawah. Bisa. Susu nggak gampang itu. Nah, seperti itu nanti umatku, satu saat mereka akan baca Quran seperti mereka minum susu. Yuslikunahu bi alsinatihim min ghairi tadabburin lima'ani. Mereka akan baca Al-Quran dengan lidah-lidahnya tanpa memikirkan maknanya, tanpa berpikir tentang hukum hakamnya, tapi Al-Quran itu lewat dari lidahnya seperti orang nelan susu, secara gampang dan mudah sekali. Satu juz 10 menit selesai juz 1, selesai juz 2. Apa maksudnya tadi juz 1 itu tuh? Apa yang dibicarakan? Enggak tahu saya. Hukum apa yang ada pada ayat tadi? Enggak tahu juga saya. Nah, nanti akan muncul umat seperti itu. Apa maksudnya? Umat apa itu? Ngafal Quran enggak belajar alim. Nah, umat itu akan muncul nanti. Mereka lancar baca Quran, kasur bil laban, enggak capek aja, santai aja. 2 juz semalam, kamu sendirian, oke. Hari keempat nggak sanggup lagi, habis suaranya. Kalau masih ada suaranya masih bisa, saking lancarnya. Tapi tidak mengerti ini ayat apa, tidak mengerti ini hukum apa, bagaimana kandungannya, bagaimana tuntutan ayatnya. Ketika dia baca ayat yang sama, ketika dia baca satu ayat, dalam waktu yang sama, dia melanggar ayat itu. Ketika dia baca satu ayat, pas dia waktu baca ayat itu, waktu itu juga dia melanggar ayat itu. Maknanya sikap dia ketika baca ayat bertentangan dengan ayat yang dia baca. Itu akan muncul nanti di akhir zaman, di kalangan umat Nabi SAW. Kalau kita gabungkan hadis ini dengan hadis nomor 4735, lengkap sekali penjelasan. Bahasanya banyaknya para penghafal Al-Quran, efeknya seperti orang minum susu, tapi tidak mengerti hukum. Karena tidak mengerti hukum, maka sikap dia akan dicontoh oleh umat. Pak Imam kita begitu cara duduknya, Pak Imam kita begitu cara makannya, berdiri pakai tangan kiri. Pak Imam kita begitu celananya, menutup mata kaki.
Jadi dijadikan contoh oleh orang lain, ditiru oleh masyarakat karena dia adalah imam besar, Al-Hafiz. Yang akan mengimami salat kita pada Idul Adha nanti adalah imam besar, Profesor Dr. Muhammad Ilyas Hafiz. Tapi nggak ngerti hukum. Sudah jelas surat salatnya salat Id, baca dia Al-Baqarah, baca Tabarak, baca An-Naba, misal contoh. Pakai baju batik besar di leher, badangan pendek, celana isbang, waktu ruku menampakkan celengan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, saya khuruju, akan keluar ahlu Makkah, penduduk Makkah, summa kemudian la ya'buruha, dia tidak kembali ke Makkah, dia tidak kembali kepadanya Makkah kecuali sedikit. Summa tamtali'u, kemudian melimpah ia Makkah, wa tubna, dan dibangun ia kota Makkah. Summa yakhrujuna minha, kemudian mereka keluar darinya Makkah. Fala ya'uduna fiha abada, maka mereka tidak kembali kepadanya Makkah untuk selama-lamanya. Pertama, ahlu Makkah. Dikatakan ahlu Makkah seperti dalam ayat kafarat yang diberikan atau denda yang diberikan kepada orang yang melakukan haji tamattu adalah puasa 3 hari dan 7 hari kembali ke tanah air bagi orang yang bukan hadiril Masjidil Haram, ahli Masjidil Haram. Jadi ahli Masjidil Haram itu bukan berarti orang Arab asli. Ahli Masjidil Haram itu tidak mesti orang tempatan. Ahli Masjidil Haram itu bisa saja dari seluruh dunia. Di situ ada yang namanya Kampung Jawa, tempat tinggalnya orang-orang yang berasal dari Jawa. Sebelum kemerdekaan, orang-orang sudah pergi ke Makkah. Bahkan ketika penjajahan, pondok pesantren dibubarkan, pada saat itu para kiai datang ke Makkah dan mereka berkumpul. Setiap orang yang pergi haji mereka kumpulkan, mereka berikan motivasi, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ada di antara mereka pergi haji tinggal di Makkah 5 tahun baru pulang. Ada 10 tahun baru pulang. Ada enggak pulang-pulang lagi. Dari orang-orang Melayu, dari orang-orang Indonesia, dari orang Padang ada. Salah satu imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib. Kemudian dari Syekh Nawawi Al-Bantani, itu bisa dikatakan gurunya atau maha gurunya para guru-guru yang ada di Nusantara.
Termasuk murid beliau adalah Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib adalah berguru murid. Salah satu muridnya adalah Syekh Isa. Kemudian Syekh Isa itu melahirkan anak Syekh Yasin. Dia berguru pada ayahnya dan ulama-ulama yang lain. Itu termasuk ahlu Makkah. Nah, Nabi memprediksikan ahli Makkah itu nanti dia akan keluar dari Makkah. Setelah keluar enggak balik-balik lagi. Makkah itu akan penuh dengan manusia. Satu waktu Nabi juga mengatakan orang keluar dari Makkah, kemudian Nabi katakan Makkah penuh dengan manusia, penuh dengan bangunan. Untuk penduduk Makkah keluar dari Makkah pada hari ini sudah nampak gejolaknya. Pemerintah Arab Saudi telah menaikkan biaya iqamah. Biaya iqamah dinaikkan. Sehingga orang-orang yang membayar iqamah setiap tahun di situ, itu sebagian ada yang kewalahan dan dia balik pulang dan tidak akan balik lagi. Kemudian orang-orang yang memiliki kekuasaan di dunia ada yang datang, ada yang ditampung di situ sebagai tenaga keamanan misalnya. Keamanan Saudi. Bangunan enggak diragukan lagi. Bangunan yang tinggi menjulang dekat Masjidil Haram. Kemudian ditandingi dengan bangunan yang ada di mana? Abu Dhabi, Dubai. Nah, pangeran Dubai. Tersinggung lagi yang Bani Saud ni. Mau dibikin lebih tinggi lagi dari itu. Tapi belum selesai. Itu mana itu benar. Khair, kalau hal itu sudah bermunculan menandakan sudah berada di penghujung. Sudah ada di penghujung zaman. Sayakhruju nasun ilal maghrib. Akan keluar manusia ke arah barat. Barat di sini adalah baratnya Madinah. Akan keluar manusia ke arah barat. Ya'tuna yaumal qiyamah. Mereka datang pada hari kiamat. Wujuhuhum, muka-muka mereka, muka-muka mereka ala dau'is syamsi, seperti cahaya matahari. Ka ala dau'i, atas cahaya, seperti cahaya syamsi, matahari. Pernah satu kejadian diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Abu Mus'ab. Kata beliau, datang salah seorang dari ahli Madinah. Datang salah seorang dari ahli Madinah. Ketika orang-orang lihat satu orang yang datang itu, nampak dia bekas jihad. Kayaknya orang punya semangat jihad. Beda orang punya semangat jihad sama enggak punya semangat. Yang enggak semangat jihad itu senjata sudah disembunyikan, sudah disemayamkan. Mana panah itu? Udah berdebu. Yang sahabat ni enggak, lengkap dengan senjatanya. Panah ada, pedang ada. Orang pakai sorban, dia pakai topi besi. Orang bawa sal, dia bawa pedang. Maka ketika Abu Mus'ab melihat ada seorang laki-laki di Madinah
masyarakat benar melihat orang tersebut ada semangat jihad, lalu mereka bertanya pada laki-laki itu, kamu mau kemana sebetulnya? Kok begini amat pakaiannya? Ke orang mau jihad saja. Kata laki-laki itu, saya mau ke barat. Antum mungkin bisa lihat di peta daerah apa saja yang masuk baratnya Madinah, dan daerah apa pada hari ini yang di situ ada konflik agama. Itulah negara yang dimaksudkan. Kalau untuk mendapatkan pahala yang sama, silakan berangkat ke tempat perang agama yang terjadi pada hari ini di negara ke arah baratnya kota Madinah. Habis. Hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul idam, penghulu lauk pauk. Idam, lauk pauk. Apa itu lauk, Habib? Lauk itu apa? Hah? Sambal. Nah, sambal. Ketemu orang Padang sama orang Jawa, kamu mau makan pakai sambal apa? Bingung orang Jawa itu. Memang banyak sambal di sini. Setahu saya sambal itu lado semua. Oh, bukan sambal maksudnya, lauk. Ketika orang Jawa ngomong sama orang Padang, kamu mau makan dengan lauk apa? Saya nggak suka lauk. Datang dia ke Indarung, ngontrak di Indarung, datang motor, lauk. Keluar dia gegas, beli pak lauk sebungkus. Kok belum dimasak? Inilah yang lauk. Jadi ada perbedaan bahasa. Nah, bahasa Arabnya adalah idam, maksudnya adalah sesuatu yang dimakan untuk menemani makanan pokok. Itu namanya lauk. Kalau roti, lauknya selai. Kalau bakwan, lauknya kuah cabai. Cabai yang dikuahi. Nah, khair. Sayyidul idam, penghulu lauk pauk dunia dan akhirat adalah lahm, daging. Daging itu penghulunya itu. Tidak ada yang di bawah itu lagi. Tidak ada yang di atas itu. Mau di bawahnya ayam, di bawahnya ikan, di bawahnya tahu tempe, di bawahnya toge. Pimpinannya adalah daging. Nggak ada yang bisa melebihi daripada daging. Dan daging yang terbaik itu adalah daging kambing. Kasihan yang nggak suka daging kambing. Dari data berapa orang? Nah, tolong data berapa orang? Jangan terlambat mendata. Kalau terlambat mendata, besok antum makan kuah-kuah kambing aja kan. Wa sayyidus syarab, penghulunya minuman, petinggi minuman, penghulunya minuman dunia akhirat adalah air. Alma, air bening, air mineral, itu penghulu minuman itu. Artinya dia diperlukan kapan saja. Dia tidak bisa tergantikan dengan minuman apapun. Nggak bisa. Biasanya digantikan sama kopi. Bangun tidur kopi, setelah makan kopi, terselak minum kopi, haus minum kopi. Nggak bisa. Sebulan hidup dia kotor itu apa ya?
ginjalnya, buang satu lagi mati dia. Tapi kalau air mineral, walaupun dalam kondisi apapun, ketika seseorang memerlukan minuman, itulah minuman yang bisa menjawab semua waktu dan keadaan. Maka disebutlah Sayyidul Ma. Maka kita alhamdulillah punya Sayyidul Ma, penghulunya air, penghulunya minuman. Sedangkan penghulu daripada wangi-wangian dunia akhirat adalah fariyah. Fariyah itu maknanya adalah inai. Sayyidur Rayyahin, penghulu wangi-wangian adalah inai. Tapi laki-laki enggak boleh pakai inai, hukumnya haram. Kenapa? Tasabbu bin nisa, menyerupakan diri dengan wanita. Kecuali untuk obat, mungkin ada yang sakit kaki, kalau diinai enggak ada masalah. Dan wanita memakai inai juga tidak boleh dipakai seperti tato. Dia pakai baju batik, tangan batik juga, diukir. Itu dikutuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengutuk orang yang bertato, orang yang menato, orang yang minta tato. Tapi hadis itu dibicarakan di sana dengan kalimat wanita. Biasanya yang bertato itu laki-laki. Kenapa wanita hadisnya? Ternyata tato yang dimaksudkan bukan tatonya laki-laki, tapi pemakaian inai yang dibuat seperti tato. Tangannya diukir, kaki diukir, sama dengan kayu jepara, sebab diukir. Bahkan mereka fasilitasi. Ada sekarang yang cukup ditempel saja jadi, gak perlu diukir lagi. Pasang, buka jadi. Nah, itu hukumnya haram. Karena tujuan dari inai itu adalah untuk menyamarkan warna kulit bagi seorang wanita yang melakukan ihram, sehingga tidak terlihat warna asli dari muka dan tangannya. Karena saat itu syariat memerintahkan wajib membuka muka dan telapak tangan. Sementara dia memakai inai, sebelumnya orang tidak tertarik untuk melihat, tapi karena kayak batik, tertarik dia lihat. Termasuk pada tabarruj, mengundang perhatian orang lain untuk memandang ke tangannya. Kalaulah tidak ditato seperti itu, orang nggak minat mandangnya tadi. Nggak minat, nggak tahu kena faktor apa. Tapi karena ada hiasannya, kayak baju batik begitu, sehingga orang tertarik untuk melihat. Itu sisi keharaman pemakaiannya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Sayyidul Adhan, penghulu minyak, penghulu minyak atau raja minyak. Dari mana? Raja minyak dari mana? Saya ini raja minyak dari Medan. Sayyidul Adhan, penghulu minyak adalah minyak banafsij. Minyaknya banafsij. Kenapa minyak banafsij itu dikatakan penghulu minyak? Karena dia memiliki banyak manfaat. Banyak manfaatnya, banyak kelebihannya. Minyaknya dingin, nggak panas. Antum pakai minyak panas, minyak cap kapak, ada lebih panas, minyak GPS, GPU, apa singkatannya itu?
Gosok, pijat, urut. Itu panas, tapi minyak banafsit dingin. Baunya wangi. Bermanfaat untuk orang sakit kepala. Bisa sakit itu memudahkan pergerakan persendian, sehingga kata Imam Abdurrahman Al-Manawi, manfaatnya enggak terbatas, kelebihannya tidak terhingga. Tapi satu yang disayangkan, apa? Kita enggak tahu minyak apa. Itu aja sayangnya satu. Enggak tahu tuh minyak apa, banafsit itu. Ini perlu tabayun kepada orang Arab asli. Apa itu banafsit? Atau tanya, ada gak minyak banafsit? Nah, itu untuk oleskan ke kulit biar halus, persendian biar lentur, yang pegal-pegal, yang gatal-gatal, asam urat, jamur, encok, pegalinu, rematik, semua masuk situ. Di samping baunya wangi, kemudian tidak panas di kulit, kemudian memberikan faedah yang banyak, baik untuk kesehatan, begitu juga untuk perhiasan. Untuk minyak rambut juga bagus. Wa inna fadlal banafsit, sesungguhnya kelebihan minyak banafsit atas seluruh minyak-minyak yang lain, sairil adhan, seluruh minyak-minyak yang lain, kafadli, seperti kelebihan aku ala sairi rijal, atas seluruh laki-laki yang lain. Atas seluruh laki-laki yang lain. Bagaimana kelebihan Rasulullah dengan umatnya, seperti itulah kelebihan minyak banafsit daripada minyak yang lain. Apalagi minyak bubut. Kalau mau pakai silakan, tapi setelah memakainya mesti dicuci sebelum salat. Pakaian yang terkena minyak itu enggak boleh dibawa salat. Dan jangan dipakai untuk obat dalam, untuk obat luar, karena itu dibuat daripada gorengan bangkai burung bubui. Minyak bud-bud, bubut. Mereka bilang bud-bud. Tahu minyak burungnya seperti apa? Burungnya biasanya bertengger bukan di dahan, tapi bertengger di tengah batang kelapa. Batang kelapa besar tu dia bertengger situ. Itu dia burung bud-bud. Itu tembak, pestom dioseng keluar minyaknya, itu obat. Itu minyak dikit, tapi campur dengan minyak yang lain. Kalau langsung minyak itu saja, itu lumayan. Tapi untuk obat luar dicuci sebelum ibadah. Pakaian yang kena minyak itu jangan dibawa solat, karena dia bernajis. Yang bisa dibawa solat minyak goreng, tapi itu pun mahal. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, Sayyidul istighfar, penghulunya istighfar adalah kamu baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, la ilaha illa ant, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau telah ciptakan aku. Khalaqtani, Engkau telah ciptakan aku. Wa ana abduk, saya ini budakmu.
saya ini suruh-suruhanmu, wa ana ala ahdika, dan saya berada di atas janjimu. Saya berada di atas janjimu, janji yang disepakati untuk berbuat, itu nama ahdi. Wa wa'dika, dan janjimu, janji untuk diberikan imbalan kalau menepati janji pertama. Oke. Galang, tolong cari kucing yang bertanduk. Kalau dapat, saya kasih 2 miliar. Untuk cari kucing bertanduk namanya ahdi. Untuk dapat 2 miliar namanya wa'di. Wahai hambaku, kamu salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kehormatanmu, haji kalau mampu, tunaikan zakat apabila sampai senisab, taat kepada pemerintahmu, kepada pemimpinmu, ikuti semua syariat ajaran agamamu, itu namanya ahdi. Kalau kamu lakukan itu, Allah akan berikan kebahagiaan dunia, akhirat, surga, keberkahan, semuanya itu namanya wa'di. Tapi kalau diterjemahkan bahasa kita, janji juga. Ana ala ahdika wa wa'dika, saya di atas janjimu dan janjimu, mastata'tu, semampu aku. Mastata'tu, semampu aku. Untuk pastikan kitab ditulis ya, jangan buat gambar. Nah, nanti kita akan cek, suruh kawan kiri kanan, dia sibuk juga kadang-kadang nulis, tapi ini buat gambar dia. A'udzubika, aku berlindung denganmu, min syarri, dari perkara jelek, ma sana'tu, sesuatu yang telah aku lakukan. Sesuatu yang telah aku lakukan, efek jelek dari perbuatan dosa yang aku lakukan, aku berlindung wahai Allah. Abu ulak, aku mengakui bagimu, aku mengakui bagimu dengan nikmatmu kepadaku. Aku akui semuanya. Tulis, abu, aku mengakui dengan nikmatmu kepadaku. Telinga ini bukan pemberian ayah ibuku. Ada seseorang yang dilahirkan oleh ayah ibunya tak bertelinga. Mata yang aku pakai untuk memandang bukan pemberian dari kedua orang tuaku. Ada yang lahir tanpa mata, ada mata tapi tidak melihat. Kaki yang aku gunakan untuk berjalan bahkan bisa berlari, itu bukan pemberian daripada nenek moyangku, tapi itu adalah pemberian darimu semuanya. Karena ada yang lahir tanpa kaki, walaupun orang tuanya pengen ngasih kaki tapi dia tidak bisa. Semuanya aku akui. Telinga darimu, jantung darimu, nafas darimu, nyawa, mata, semua organ yang lengkap. Alhamdulillah, terlahir ke dunia dengan jumlah organ yang lengkap. Ada yang cacat? Ada? Enggak ada. Paling ada yang bengkok-bengkok dikit. Telapak kaki bengkok, punggung atau ruku bengkok, bengkok-bengkok dikit lah. Tapi yang cacat itu tidak ada. Nah, itu semua aku akui. Wa abu'u bidzambi, dalam waktu yang sama aku mengakui dengan dosaku. Abu'u bidzambi, aku mengakui dengan dosaku.
Mengakui di hadapan Allah dengan dosa bukan menjadi manusia yang sok suci. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang mampu mengampunkan semua dosa dan kesalahan kecuali hanya Engkau. Itu disebut dengan Sayyidul Istighfar. Yang belum hafal berdiri. Dah hafal semua? Sudah hafal semua Sayyidul Istighfar? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Innalillah. Ada yang tua satu. Imam antum dah berapa tahun? Imam kan? Bukan? Iya. Oh, ini yang lama-lama bahaya, ini di rotan bagusnya. Oke, duduk. Yang baru nanti dihafal, yang lama nanti tarotan. Udah setahun gak hafal. Muha. Muha itu bahasa Banjar, arti muka. Ya Karim, mangqalaha, siapa saja yang membacanya Sayyidul Istighfar, siapa saja yang membacanya Sayyidul Istighfar, minan nahar, dari siang hari, dari siang hari. Supaya lebih yakin, maka kita mulai dari awal siang, sehingga dijadwalkan selesai subuh. Mukinan biha, hal keadaan dia meyakini dengannya, hal keadaan dia meyakini dengannya Sayyidul Istighfar. Bukan dibaca dalam keadaan ragu-ragu, tidak. Famata, lalu dia meninggal mi yaumihi, dari harinya tersebut. Lalu dia meninggal dari harinya tersebut, qabla ayyumsiya, sebelum bahwa dia berada di waktu sore. Sebelum bahwa dia berada di waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia dipastikan dari ahli surga. Setelah kita baca subuh sampai sore enggak mati juga, maka dibaca lagi malam. Wa man qalaha minal laili, siapa saja yang membaca akannya Sayyidul Istighfar dari malam hari, supaya berada di awal malam, maka dibaca setelah maghrib. Wa huwa muqinun biha, dan dia meyakini dengannya Sayyidul Istighfar. Famata, lalu dia meninggal dunia, qabla, sebelum ayyusbiha, bahwa dia berada di waktu pagi. Fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal, dari Sinas Saddad bin Aus radhiyallahu anhu. Berarti ketika kita baca setelah subuh Sayyidul Istighfar, baca setelah maghrib Sayyidul Istighfar, kalau baca maghrib matinya malam misalnya, baca subuh matinya siang,
orang akan mati dalam waktu tersebut, siang ataupun malam. Ketika diawali siangnya, diawali malamnya dan hidup istighfar, dia sudah dijamin masuk surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li dzunubi. Sayyidul ayyam, penghulu dari segala hari, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah hari Jumat. Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. A'zamu, hari Jumat lebih agung, lebih besar dari hari raya Nahar 10 Zulhijjah dan hari raya Fitri 1 Syawal. Tetapi pelakuannya, pelaksanaannya di tengah manusia, dia lebih memuliakan hari Idul Fitri daripada hari Jumat. Idul Fitri dia siapkan waktu untuk itu. Dia mandi, dia pakai serba baru. Yang enggak pernah solat waktu itu, yang enggak puasa pun ikut lebaran waktu itu. Serba bersih. Tapi hari Jumat, pergi solat Jumat dengan baju kantoran yang sudah dipakai dari hari Senin kemarin. Ahad baju dicuci, Senin masuk kerja, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat dibawa solat Jumat. 5 hari bau keringat. Begitu dia memberikan penghargaan untuk hari Jumat. Mandi ada kapan? Pagi tadi sebelum ke kantor. Lalu dia gunakan mandi tadi pagi tersebut yang sudah mulai berkeringat untuk hadir salat Jumat. Masuk dalam masjid, alhamdulillah segar. Kecapean bekerja, tidak mandi, baju sudah 5 hari. Kemudian suasana masjid nyaman, tidur. Hanya datang sholat Jumat untuk pergi istirahat. Selesai sholat Jumat segar bugar, makan, kerja lagi. Itu hakikatnya yang perlakuan umat terhadap hari Jumat pada hari ini. Seharusnya hari Jumat lebih agung daripada hari Nahar, hari raya kurban, lebih besar daripada hari raya Idul Fitri. Maknanya pelaksanaannya, persiapan kalian, suasana hati kalian, kebersihan kalian, penghargaan kalian lebih besar kepada hari Jumat, melebihi dari apa yang pernah kalian lakukan untuk hari raya kurban, apa yang kalian lakukan untuk hari raya Idul Fitri. Dari baju putih itu yang paling bagus itu Jumat. Sorban dari siapkan dari hari Kamis. Peci sudah dicuci, pakai gamis, lalu jubah, tasbih di tangan, berjalan di pinggir jalan. Dilihat kiai mana itu yang pergi kemana? Kata bukan kiai, santri Darul Hijrah. Itu disebut dengan takzim. Orang yang memuliakan apa yang Allah muliakan, Allah akan muliakan dia dunia akhirat. Orang yang menghinakan apa yang Allah muliakan, Allah akan hinakan dia dunia akhirat. Mau hidup mulia, muliakan hari-hari mulia dalam Islam, terutama hari Jumat, yang kedua hari raya Kurban, yang ketiga hari raya Idul Fitri. Begitu urutannya. Hari raya Idul Fitri nomor 3. Wa fihi khamsu khisal. Pada hari Jumat ada 5 perkara. Pada hari Jumat ada 5 perkara.
Maksudnya perkara besar yang terjadi pada hari Jumat. Pertama, fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat tersebut diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Fihi, pada debat, pernyataan Nabi tentang debat Nabi Musa dan Nabi Adam. Apa kata Nabi Musa? Wahai Adam, nenek moyang kami, kalau kamu enggak melanggar di surga, tentu kami enggak akan tidak akan diuji di dunia. Gara-gara kamu melanggar itu kami diuji di dunia. Apa kata Nabi Adam? Apa kata Nabi Adam? Kamu mencela aku, kamu menuntut aku atas perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah ribuan tahun yang lalu. Fa khasama Adamu Musa, maka Nabi Adam telah mengalahkan argumen Nabi Musa. Jadi turunnya Nabi Adam ke muka bumi itu bukan karena faktor pelanggaran atau enggak ada pelanggaran. Pelanggaran itu hanya sebagai syariat penyebab untuk diturunkan supaya Nabi Adam tidak beralasan tinggal di surga. Yang memang Nabi Adam tujuannya untuk diciptakan untuk di muka bumi. Bahkan sebelum penciptaannya sudah dikatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti hakikat turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi itu adalah hari pelantikan Nabi Adam menjadi pemimpin dunia. Itu kemuliaan terjadi pada hari apa? Hari Jumat. Kemudian tuwfiya, fihi tuwfiya, pada hari Jumat diwafatkan Nabi Adam. Wafat seolah-olah bentuk kehinaan, tapi wafatnya seorang nabi, wafatnya orang-orang soleh itu adalah kemuliaan karena dia berpindah dari alam ujian kepada alam pembalasan. Seperti jeritan yang dijeritkan oleh Sayyidah Fatimah ketika Nabi SAW dalam keadaan sakaratil maut, wa karba abah, ya abatah, ya Jibrilu an'ah, apalagi bahasanya. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW menyikapi jeritan-jeritan Sayyidah Fatimah, dikatakan, wahai putriku, la karbali abika ba'dal yum, tidak ada lagi bahasa sulit bagi ayahmu setelah hari ini. Berarti wafat adalah suatu kemuliaan, bebas pada ujian dan kesulitan, masuk kepada kenikmatan yang abadi. Itu adalah satu kemuliaan terjadi pada hari Jumat. Bahkan kemuliaan kita diwafatkan pada hari Jumat, meninggal malam Kamis, kemudian dimakamkan pada hari Jumat. Itu hari yang bagus untuk mati. Nah, kalau antum sudah punya jadwalkan hari itu. Ya karim. Wa fihi sa'ah, pada hari Jumat ada satu waktu. La yas'alul abdu, tidaklah meminta, tidaklah memohon oleh seorang hamba fiha, padanya waktu tersebut, padanya saat tersebut, kepada Allah syai'an, apapun. Menurut sudut pandang ilmu usul fiqh, syai'an itu adalah isim nakirah bertanwin, maknanya umum, apapun. Kepentingan duniamu atau kepentingan akhiratmu, kalau bertepatan dimohonkan kepada Allah di waktu tersebut, illa atahu iyahu, melainkan memberikan ia Allah kepadanya seseorang, memberikan ia Allah akannya sesuatu, iyahu, kepadanya seseorang tersebut. Kecuali malam yas'al isman, dengan catatan selama dia tidak meminta perkara dosa,
dan memutuskan hubungan silaturahim. Kapan waktu itu kata ulama? Ada sebagian pendapat mengatakan antara khutbah dengan solat, antara khutbah dan solat. Maka ada doa di situ, waktu yang istijabah beberapa kali bisa berdoa. Satu setelah azan, kedua antara duduk khatib dan antara dua khutbah, kemudian setelah khatib turun dari mimbar, sebelum iqamah dikumandangkan, yang keempat ketika iqamah berkumandang, setelah iqamah berkumandang, sebelum imam takbiratul ihram. Gunakan itu waktu itu untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk khatib, azan berkumandang, selesai azan doa. Setelah doa azan, sebelum khatib mulai khutbah, ada sedikit waktu di situ, tambah doa yang penting. Antara dua khutbah, doa lagi. Khatib turun dari mimbar sebelum iqamah, doa lagi. Setelah iqamah, imam belum takbir, kita doa lagi. Itu waktu istijabah. Yang kedua setelah salat asar dengan salat maghrib pada hari Jumat. Terakhir, wa fihi taqumus sa'a, pada hari Jumat akan terjadi kiamat. Pada hari Jumat akan terjadi kiamat. Wa ma min malakin muqarrabin, tidaklah dari malaikat yang didekatkan kepada Allah. Malaikat muqarrab, posisinya dekat dengan Allah, apalagi malaikat yang jauh. Wala samain, dan tidak juga langit. Wala ardin, tidak juga bumi. Wala rihin, tidak juga angin. Wala jabalin, tidak juga gunung. Wala hajarin, dan tidak juga batu. Illa, melainkan wahwa, dianya semuanya itu musfik, ketakutan dari hari kiamat. Jadi mulai terbit tenggelam matahari pada Kamis malam, nanti sore, ketika matahari terbenam nanti sore, sampai matahari tenggelam besok sore, 24 jam dari malam sampai akhir siang, itu gunung, angin, batu, pohon, malaikat, sungai, semuanya berada dalam ketakutan. Jangan-jangan hari ini kiamat. Yang masih bisa tertawa, masih bisa bercanda, itu dua saja, jin dan manusia pada hari Jumat. Maka ketika hari Jumat, jangan digunakan untuk jogging, jangan ada olahraga, jangan ada permainan dan sebagainya, karena alam yang ada di sekitar kita sedang ketakutan. Antum main bola misalnya hari Jumat, tanah yang antum injak sedang ketakutan tentang kiamat. Bola yang antum tendang, dia sedang ketakutan dengan hari kiamat. Tiang netnya, tiang net, bola pakai net, tiang gawangnya ketakutan tentang hari kiamat. Lalu kita berteriak di situ, tertawa-tertawa. Kata bumi apa? Kurang ajar kali dia, kita takut dia tertawa. Awas nanti kalau kamu masuk sejepit, mati dia kena tendang, masuk dalam kubur, dicincang oleh bumi itu. Saya sedih kamu tertawa, injak-injak habis ya. Maka ada dalam surah apa kita baca? Surah Dukhan, langit dan bumi tidak menangisi atas kematiannya. Kenapa? Karena dia orang kafir, karena dia orang maksiat. Tapi orang beriman akan ditangisi oleh langit dan bumi, terutama tempat solat yang digunakan untuk solat, sejadah yang dia pakai, pakaian yang digunakan untuk ibadah, tempat yang digunakan untuk tempat solat, menangis ketika meninggalnya ahli ibadah. Ya Allah, kasihan saya ditinggalkan oleh kawan saya. Maka
Maka kata kubur, dari semua yang melangkah di atas muka bumi, kamu yang paling aku cintai. Maka kubur akan memegut dia, memagutnya, memeluknya. Waktu itu dia juga kesakitan. Nah, sakit dipeluk karena kasih sayang. Ada yang dipeluk karena kebencian. Ada yang dipeluk bumi karena kasih sayang. Khair, insyaallah. Semoga hari Jumat kita muliakan, cukupkan yang sunnah-sunnahnya, jaga perkara-perkara yang melanggar aturan agama. Semoga kemuliaan hari Jumat bisa kita raih dengan kemuliaan amal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.